kendala gitu yang dihadapin pas pembelajaran sama Rehan gitu atau pas ngajarin Rehan? Enggak sih, enggak ya. Aman-aman aja gitu? Iya. Ada kendala nggak Bu yang dihadapin pas pembelajaran online itu? Nenek ya yang kendala, soalnya belum bisa belum bisa ini kan, belum apa namanya, ngirim itunya belum bisa ini. Biasanya sama siapa? Paling kalau ini saya kirimin ke WA gurunya aja. Kalau yang ke CR itu kan belum bisa, belum ngerti saya. Dikirim ke WhatsApp? Iya, ke WhatsApp aja, soalnya nggak ngerti saya yang itu. Biasanya Rehan itu belajarnya di mana Bu? Sekarang? Ya, selama kegiatan online ini. Ya daring gitu. Iya. Kalau belajarnya gimana gitu? Selama pembelajaran daring itu? Pelajarannya ya biasa deh, ya, nulis, baca gitu. Masih dibantu sama ibu juga? Udah lumayan deh, udah bisa baca, udah bisa nulis, sudah ini hanya ngarahin aja. Berarti mandiri gitu ya? Iya, mandiri. Nanti gimana kalau misalnya cara Teteh tuh ngedidik anaknya atau ngajarin si Farel ya? Farel ini biasanya kalau di rumah tuh gimana? Ya kalau anaknya lagi mau aja sih, kalau lagi nggak mau ya nggak saya paksa gitu. Jadi susah gitu. Jadi mood anaknya sendiri. Kalau misalnya anaknya lagi rewel gitu, biasanya Teteh ngapain? Cara ngebujuknya atau sampai moodnya balik dulu gitu. Tapi masih TK ini ya? Iya, masih. Kalau Farel sih, kalau misalnya lagi nggak mau ya saya tanya dulu, mau ya ikutin dulu lah kemauannya dia gitu, pengennya ngapain dulu gitu dianya, nanti bikin perjanjian ya 10 menit ya kayak gitu paling. Tanggapan Teteh gini, selama pembelajaran daring ini gimana? Ya kurang efektif aja sih kalau daring itu. Mending sekolah tatap muka kayak gitu kan, jadi anak tuh kan bersosialisasi gitu sama temennya gitu. Kalau online kayak gini kan jadi kehambat. Terus ya belajarnya juga kayak yang kurang inilah ya, kurang efektif, jadi lebih ke nonton HP, jadi lebih pengennya sekolahnya tatap muka kayak gitu. Kalau misalnya dalam pembelajaran di rumahnya gitu, ngerjain tugasnya gitu gimana? Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak kebantu ya dari guru juga, jadi kebanyakan langsung soal. Jadi yang satu-satunya solusi itu adalah Google kuota. Ya kalau guru tuh kayak itu, jadi yang bisa yang enggak. Penjelasannya juga kurang merata ke semua siswanya gitu. Terus kalau Ibu sendiri ngerti nggak tentang aplikasi yang digunakan selama pembelajaran daring? Alhamdulillah sih, jadi aku ngebiasain si anak tuh nggak megang HP, jadi satu HP tuh mending sekalian berdua. Jadi kalau misalnya HP yang satu lagi tuh cuman buat screenshotin Google Classroom. Jadi semua tugas si anak tuh aku screenshotin dulu, masukin ke HP yang kosong. Iya. Jadi ibunya juga agak sedikit ngerti gitu ya, buat anaknya juga dibimbing. Terus kalau peringkat anaknya jadi gimana? Alhamdulillah sih ya, di kakaknya kemarin kelas 5 tuh hampir semua di atas KKM. Hampir semuanya 84 lebih, nggak ada yang 8 ke bawah. Cuman kalau dedenya kan kemarin rada sakit terus, jadi si izin sama sakitnya tuh rada banyak. Kalau yang saya alami terkadang mungkin karena merasa di rumah, anak-anak terkadang mungkin karena malamnya begadang, kan tidak ada waktu untuk waktu baiknya main gitu ya, akhirnya begadang. Ketika jam pembelajaran mereka kadang tidak sesuai gitu, yang harusnya jam 8 misalkan kita daring malah bangunnya habis siang. Seperti itu. Jadi banyak yang telat ketika pembelajaran berlangsung. Gitu. Ya, untuk
pembelajaran daring mungkin di teknologinya tidak semua anak mempunyai HP yang mumpuni untuk pembelajaran daring. Yang akhirnya kita yang di sini mungkin kembali lagi ke WA yang harusnya pakai Zoom meeting ataupun Google meeting, kita bertatap muka karena kesulitannya tadi akhirnya kembali ke WA. Jadi selama pembelajaran itu komunikasinya hanya di WA aja. Iya. Apa ada media lain gitu Pak selain WhatsApp? Untuk yang tidak punya, terutama yang teknologi atau HP, kita sepakat di sini untuk istilahnya memanggil anak ke sekolah, walaupun dengan protokol kesehatan kita panggil, kasih materi apa materi sekarang dan kasih tugas apa yang dikerjakan untuk tugas sekarang gitu. Jadi ada alternatif khususnya gitu Iya. untuk anak ke sekolah. Iya. Tanggapan saya mungkin miris gitu ya, karena malah ada istilah semacam pendapat yang ke kita lebih kenapa dia begitu, kenapa ya si orang tua tersebut malah beranggapan enak jadi guru sekarang, istilahnya mendapat gaji buta, padahal belum tentu orang tua tersebut mengerti. Malah kalau saya yang pengalaman pribadi lebih repot. Kayak tadi saya bilang kan lebih mengulang materi ataupun di anak-anak lebih ekstra Iya. istilahnya gitu untuk pembelajaran sekarang gitu. Seperti pada dasarnya mungkin sama ya. Yang pertama mungkin pembelajarannya karena online, sistemnya daring. Tapi ada juga anak yang tidak mempunyai HP, kendalanya itu. Ya, kalau anak yang tidak mempunyai HP berarti mereka ke sekolah mengambil modul, ya untuk nanti misalnya untuk pelajaran besok diambil hari ini. Itu kesulitannya. Ada juga anak yang tidak mempunyai, ada HP tapi kuotanya nggak ada gitu. Kadang dikasih juga dari pemerintah, tidak semua Ya, dapat. tidak mencukupi Iya, juga. tidak mencukupi. Nah, itu mungkin kendalanya kalau dalam itu. Nah, kan tadi udah disebutin beberapa kendala sama Ibu. Biasanya cara atau alternatif lain yang bisa digunakan Ibu kepada siswa itu gimana? Ya. Selain dengan modul tadi, pembelajarannya dibantu dengan modul, juga sesekali memakai, misalnya memakai apa, Google Classroom, tapi tidak semuanya, ya kadang-kadang gitu. Atau juga memakai video, tapi ya itu kendalanya di kuota gitu. Kalau biasanya media yang digunakan tuh apa aja Ibu selain? Kan tadi udah Google Classroom juga. Terus apalagi misalnya kayak Zoom meeting atau Ya. WhatsApp juga? Ya, WhatsApp, kebanyakannya WhatsApp. Kalau kalian tidak paham, kurang mengerti, coba bertanya gitu. Diusahakan bertanya. Tapi karena malas, nggak tahu gimana, anak itu udah beli kelonggaran juga tetap aja mereka jarang yang bertanya, walaupun sok bertanya kalau nggak ngerti gitu. Kan kalau di WhatsApp kan terbatas, Ya. terus malah kalau dikasih video, Bu, nggak bisa kebuka semua, jadi apa kuotanya keburu habis gitu, jadi ada kendalanya juga. Iya sih. Kalau Ibu jualan udah berapa lama? Kalau saya mah baru sih ya, kalau dilihat dari ini 1 tahunan baru ya. Udah dari masa pandemi dulu berarti? Ya, saya mulainya Oktober pas masa pandemi. Gimana lagi gitu. Kalau sebelum berjualan itu Ibu Nah, sebelum berjualan saya dulunya pegawai karyawan swasta karena ada sesuatu hal gitu ya, jadi ya terusir gitu lah ya istilah katanya ya. Kita hidup kan berjalan ya, jadi tidak hanya jadi selama ini gitu. Jadi membuka lagi kendaraan baru gitu, mencoba untuk berjualan karena baru mulai gitu, tapi pas baru mulai udah
dampak ya, dampak juga dari kerja juga sama, dari juga dampak. Benar perbedaannya ya tadi makin diperketat gitu. Tapi kalau pendapatan sih karena kita jualannya itu betul kampus ya berpengaruh buat kita, walaupun memang ada sih sebagian yang mampir, cuman kan Tidak sesering biasanya. kebetulan saya bikin menggunakan, cuman karena sempat tadi ya pas bulan puasa ya. Oh, iya. Kalau bulan puasa kan kalau untuk jualan seperti saya kan kan nggak kurang begitu kalau Iya. mungkin bisa, cuman jangka waktunya pendek ya, karena kami tidak di pinggir jalan, Iya. buat jalan masuk ya. Nah, jadi sempat terhenti. Nah, terus sama di bloknya ditutup ya, jadi tempatnya besar lagi. Nah, kan kebetulan HP-nya RAM-nya kurang muat, jadi kan untuk seminggu lagi kan nanti aja lah gitu, kayaknya ya udah aja pas kita dampak lagi PPKM-nya manjang, sudah ini dikit manjang juga tuh Jadi bobotnya gitu. Tapi mau buka lagi mulai sehari sih kalau itu mau bisa ketahuan. Tahunan, 3 tahun. 3 tahun. Nah, berarti ibu juga sempat merasakan sebelum corona kan, sebelum pandemi. Perbedaan yang ibu rasain tuh apa sih? Kemarin yang Sebelum pandemi sama pas pandemi. sebelum pandemi pendapatannya udah lumayan, bisa buat cicilan bang, bisa buat kebutuhan sehari-hari. Sesudah pandemi anak-anak pada libur, Pulang. terus pendapatan berkurang. Dah. Drastis. Oh. Terus apa ya? Gimana strategi ibu atau cara ibu buat apa ya? Menutupi yang tadi pendapatan yang drastis. Jadi, misalnya teh ibu teh mempromosiin gitu. Atau tetap biasa aja, buka biasa gitu, sedatangnya aja. Tetap biasa.